Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darin Math Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk bagian ke-11 tryout SIM guru belajar PPK. Karena ini masih banyak sekali ya soal-soal yang baru yang memang belum dibahas dari tryout teman-teman. Ternyata variasinya memang luar biasa banyak. Oke teman-teman guru SD, silahkan simak penjelasannya baik-baik. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mencatat ya silahkan siapkan pulpen dan kertasnya ya. Mungkin teman-teman butuh untuk coret-coret agar lebih memahami gitu ya. Jadi sambil menonton sambil ikut belajar bersama memahami bagaimana cara penyelesaian soalnya. Oke gitu ya. Kita mulai nomor 1. Ini teman-teman disajikan beberapa gambar seperti ini ya. Ada yang dapat soal seperti ini? Pasti banyak yang dapat ya. Ini soalnya begini teman-teman. Soal yang tepat untuk indikator disajikan grafik tentang kegemaran peserta didik dapat menentukan banyaknya peserta didik yang memiliki kegemaran titik-titik-titik gitu ya. Adalah titik-titik. Mana gambar, apakah gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini teman-teman, ini kan stimulusnya atau stimulasinya. Stimulusnya adalah grafik teman-teman ya. Disajikan grafik tentang kegemaran. Ini grafiknya, teman-teman harus bisa membedakan. Karena stimulusnya grafik, maka opsi yang ini bukan. Ini kan tabel. Ini bukan, ini bukan. Gitu ya. Jadi karena stimulusnya grafik, maka jawabannya kalau enggak ya yang kedua ya ketiga itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah atau behavior yang mau ditampilkan adalah menentukan banyaknya peserta didik. Mana opsi dari dua jawaban tersisa ini yang menentukan banyaknya peserta didik? Opsi yang pertama itu ya, opsi yang atas itu tentukan jumlah peserta didik. Benar, itu berarti menentukan banyaknya peserta didik. Kemudian yang kedua itu tentukan perbandingan jumlah peserta didik. Yang kedua ini perbandingan ya teman-teman ya. Berarti yang benar yang mana? Yang ini pasti ya. Ini yang ini pasti ya. Yang kedua ini kan perbandingan, padahal yang diminta adalah menentukan banyaknya peserta didik yang memiliki kegemaran. Karena itu maka jawaban yang benar adalah itu. Nah, kalau yang jawaban yang bawah itu harusnya peserta didik dapat membandingkan atau menganalisa atau apa. Itu berarti levelnya C4. Karena ini hanya menentukan, maka gambar yang paling tepat adalah gambar nomor 2. Berikutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan stimulus dan respon. Ini soal ini selalu keluar dengan berbagai macam karakteristiknya ya. Macam-macam model soalnya. Ada yang seperti ini, ada yang diminta untuk menyebutkan pengertiannya, ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya atau karakteristiknya. Nah, kali ini disajikan soal macam ini. Ada deskripsinya, kemudian diminta ini masuknya di konstruktivistik atau rekonstruktivistik atau behavioristik atau humanistik atau kognitivistik. Yang penting teman-teman itu hafal 4 itu ya. Kognitivistik, humanistik, konstruktivistik dan behavioristik. Kita akan bahas lagi ya supaya tambah paham. Jadi kalau behavioristik itu mengutamakan pemberian stimulus respon kepada peserta didik itu ya. Kemudian kalau kognitivistik itu kegiatan belajarnya memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan. Intinya itu kognitivistik. Kemudian kalau humanistik itu menonjolkan kebebasan individu untuk mempelajari materi ya, memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Artinya yang paling lengkap itu adalah kegiatan humanistik itu memanusiakan manusia, di mana manusia bebas dalam melakukan aktualisasi diri dan ekspresi. Itu ya humanistik atau humanisme. Kemudian yang terakhir adalah konstruktivistik. Ini dimana kegiatan belajarnya siswa itu diminta untuk berpikir kritis, berpikir menyusun konsep, aktif berpikir, memaknai hal-hal yang dipelajari. Yang paling penting adalah niat peserta didik itu gitu ya. Dalam menyusunnya, maksudnya menyusun belajarnya sendiri gitu ya, menyusun teori belajarnya sendiri. Itu konstruktivistik. Nah, karena di sini pada soal adalah stimulus ini ya, stimulus, maka yang benar adalah behavioristik ya. Hubungannya dengan stimulus respon. Oke, masuk nomor berikutnya. Jumlah suku deret aritmatika yang suku pertamanya 42, suku terakhirnya 158 dan bedanya adalah 4 ya.
suku pertamanya 42, suku terakhirnya 158, bedanya 4. Nah, kita bisa langsung menuliskan diketahuinya apa? Suku pertama itu kita tulis saja A. Jadi A-nya 42, suku terakhir itu UN teman-teman ya. U terakhir itu UN. Itu 158. Bedanya itu kita tulis saja B sama dengan 4 ya. Bedanya 4. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah suku-suku deret aritmatika. Jadi disuruh menjumlah, artinya mencari SN. Nah, untuk mencari SN kan kita butuh N-nya dulu. Untuk mencari N gunakan rumus UN. Gitu ya. Jadi jumlah itu SN, kalau suku ke itu UN. Ya. Gunakan rumus UN ini untuk menentukan nilai N, gitu ya. UN rumusnya adalah A ditambah N min 1B. UN adalah suku terakhir tadi, nilainya 158, kita gantikan aja UN dengan 158, A-nya 42 dan B-nya 4. Nah, kalau kita tulis begini. Next ya, kita pindahkan 42 itu kan di sebelah kanan ruasnya. Kalau pindah positif di sebelah kanan, kemudian kalau pindah ke kiri jadi negatif. Jadi 158 dikurangi 42 kan gitu ya. Sama dengan N-1 dikalikan 4 gitu sisanya. 158 dikurangi 42 ketemunya adalah 116 gitu ya. Ini masing-masing dikalikan pada yang di kolom, dikurung itu dikalikan masing-masing yang angka di luar. Jadi N kali 4, 4N, negatif 1 kali 4, negatif 4. Nah, sekarang pindahkan ruas yang negatif 4 ke sebelah ruas kiri. Jadi negatif 4 jadi kalau pindah jadi positif 4 kan gitu ya. Jadi 116 kita tambahkan dengan 4 sama dengan 4N. Kemudian 116 ditambah 4 kan ketemunya 120 gitu ya. 4N maka N-nya adalah 120, kita bagi saja dengan angka 4 gitu. Jadi jawabannya N-nya ternyata 30 gitu ya. Nah, N-nya sudah ketemu 30 maka kita bisa langsung memasukkannya pada rumus SN. Nah, SN rumusnya adalah setengah N dikurung A plus UN, di mana A adalah suku pertama, UN adalah suku terakhirnya tadi. Kita akan cari suku ke-30 nya nilainya berapa, gantikan N dengan 30 yang sudah kita ketemukan tadi kan. Jadi S30 sama dengan setengah kali 30, A nya adalah suku pertamanya 42, UN nya adalah suku terakhirnya 158 gitu ya. Nah, 42 tambah 158 kan kita total kan jadi 200 ya. Setengah dari 30 itu 15 kali 200 kan gitu ya. 15 kali 200 ketemunya 3000. Jadi opsinya yang mana? A, B, C, D, E. Nah, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu ya teman-teman ya. Mudah sebenarnya mengerjakan soal-soal seperti ini. Tapi kebanyakan di LMS itu banyak sekali soal-soal yang tidak tepat jawabannya, bisa banyak. Kemudian banyak soal yang tidak ada jawabannya juga banyak gitu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Jadi ketika nanti di tes P3K itu soalnya sudah divalidasi, jadi tidak mungkin ada kesalahan ya, kecuali kesalahannya sedikit sekali ya. Mungkin 1% dari 100% itu kesalahannya. Tapi santai saja ketika dites nanti. Percayalah bahwa soalnya sudah divalidasi, tidak sesuai dengan LMS yang jawabannya wrong answer atau jawabannya salah gitu ya teman-teman ya. Berikut, keuntungan dari letak geografis Indonesia antara lain: apakah 1. Kerjasama antar negara berkembang, memiliki mitra kerjasama yang terjalin dalam organisasi sebagai inti jalur perdagangan pelayaran lalu lintas dunia, jalur transportasi negara-negara lain gitu ya. Uraian di atas merupakan keuntungan di bidang apa? Ekonomi, transportasi, pembangunan, perdagangan, kerjasama. Nah, kalau kita pilih yang opsi E, kerjasama, maka yang diambil hanya di nomor poin 1 gitu ya. Jadi tidak mungkin ya. Kalau perdagangan maka hanya mengambil di poin ketiga. Ya, kalau transportasi itu hanya mengambil poin keempat. Jadi poin keempat, ketiga, kedua, ke-1 itu satu cakupan penuh, maka itu masuknya di ekonomi gitu ya. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Nah, proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada satu sisi atau sisi bawah, sedangkan muatan positif itu berkumpul pada sisi sebaliknya atau sisi, ya kalau yang
negatif itu di atas, maka ya positif di bawah gitu, maksudnya gitu. Nah, teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik titik. Nah, teman-teman nanti akan disajikan teks-teks seperti ini, soalnya seperti ini ya. Teksnya macam-macam ya. Teks macam-macam, gejala sosial atau gejala ekonomi atau gejala alamnya itu akan macam-macam. Nanti hanya diminta untuk karakteristik teks eksplanasi. Nah, kalau teman-teman mengamati bacaannya, kemudian diminta untuk melihat karakteristik teks eksplanasi. Nah, saran saya teman-teman ya, tidak perlu kalian baca soalnya seperti ini karena panjang sekali gitu ya. Jadi teman-teman asalkan teman-teman hafal untuk macam-macam dari karakteristik masing-masing teks, bisa deskripsi, narasi, persuasi, argumentasi, eksposisi, dan eksplanasi, maka itu bukan menjadi masalah. Saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini kan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu kan karangan yang menceritakan terjadinya fenomena baik alam, sosial maupun yang lainnya itu ya. Itu teks eksplanasi. Nah, punya karakteristik seperti ini teman-teman. Teman-teman hafalkan saja karakteristiknya. Yang jelas informasi yang dimuatnya berdasarkan fakta, atau bisa dibilang bahwa teks eksplanasi itu faktual gitu ya. Kemudian yang dibahas itu fenomena yang bersifat keilmuan, berhubungan dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun sosial. Kemudian sifatnya bersifat informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas gitu ya. Kemudian menggunakan kata penanda urutan, ada urutan peristiwanya, urutan peristiwanya, kemudian fokus pada hal umum, generik ya, bukan partisipannya, bukan manusia, karena yang dibahas biasanya tentang alam, gejala alam dan gejala sosial, misalkan tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lain-lain ya. Bisa juga gejala sosial, pengangguran dan lain-lain gitu ya. Itu teks eksplanasi. Nah, teman-teman hafalkan ini. Kalau hafal ini maka tidak perlu membaca teks yang tadi. Bahwa teks eksplanasi itu, ini tadi kan soalnya ini ya, ini artinya karakteristiknya apa ya, ini isinya memuat fakta atau bersifat faktual gitu ya. Nah, jadi kan teman-teman tidak perlu baca itu kan ya. Nanti kalau ada soal seperti ini langsung ke soalnya. Teks di atas adalah teks eksplanasi, karakteristiknya apa kan gitu ya. Oke. Next, berikutnya. Terdapat banyak teori tentang proses pembentukan bumi. Proses pembentukan bumi menurut teori Big Bang ya, Big Bang. Apakah A, berasal dari massa sangat besar yang meledak karena adanya reaksi inti, impuls kecil yang mengembang mengkerut seiring dengan lamanya waktu, galaksi yang mengalami pergeseran spektrum merah, tidak berubah dalam ruang angkasa dan tidak berubah oleh waktu, bersifat statis yang tidak ada permulaan atau akhir gitu ya. Ini teorinya Big Bang itu seperti apa sih? Yuk kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, ini menurut teori Big Bang itu yang menemukan, teman-teman harus hafal juga penemunya ya. Penemu, nama lain Big Bang, pengertian, kemudian contoh. Itu teman-teman harus hafal. Kalau teorinya Big Bang itu yang mengemukakan adalah Lemaitre ya, kosmolog dari Belgia tahun 1920. Nah, menurutnya itu alam semesta ini termasuk bumi kan bagian dari alam semesta ya. Mulanya berasal dari gumpalan superatom yang kecil atau bola api kecil gitu ya. Ukurannya sangat kecil, mendekati nol. Ini sama dengan teori penciptaan ya, dari ketiadaan massa yang sangat kecil, ukuran yang sangat kecil itu kemudian membesar. Kumpulan itu semakin lama semakin besar gitu ya. Kemudian memadat, panas ya, karena berputar terus memanas. Kemudian karena perputaran dan memanas tersebut semakin besar akhirnya meledak teman-teman ya. Ini penjelasannya seperti itu. Nah, proses ledakan itu kan memuntahkan seluruh isinya sampai ke alam semesta ini. Nah, ada ledakan yang paling besar itu ukurannya disebut matahari itu ya. Kemudian yang kecil-kecil itu menjadi planet. Nah, itulah teori dari Big Bang gitu ya. Maka yang mana yang jawabannya benar, teori Big Bang? Nah, kalau kita lihat jawaban yang B, coba lihat. Impuls kecil yang mengembang dan mengkerut seiring dengan lamanya waktu. Nah, itu teorinya tidak seperti itu ya. Karena teori Big Bang itu selalu mengembang. Dari kecil kemudian besar, kemudian meledak, dan meledaknya itu terus berkembang ya, meluas ya. Maka yang B itu tidak mungkin ya.
Maka kesimpulannya kalau yang ada ledakannya itu jadi jawabannya yang paling benar adalah yang A. Berasal dari massa yang sangat besar. Loh, tadi kan katanya kecil. Awalnya kecil, tapi proses meledaknya kan sudah besar baru meledakkan gitu ya teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A. Otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah titik-titik. Nah, ini soal ini sudah saya bahas 2 kali dan 2 pembahasan saya itu berbeda. Nah, saya mohon maaf ya karena saya juga terkecoh ya. Tapi hari ini kita akan bahas ya, ini karena ini banyak sekali yang bahas termasuk di grup-grup Telegram yang saya pernah baca juga bahwa ini banyak sekali yang menampik atau menolak jawaban saya. Jawaban saya yang terakhir itu yang benar adalah arteri koronaria gitu ya. Tapi di LMS itu jawabannya pulmonalis gitu ya. Kemudian menurut teman-teman yang ada di grup-grup Telegramnya orang lain ya, bukan dari Mak Channel karena dari Mak Channel belum membuat Telegram. Itu jawabannya adalah pulmonalis gitu ya. Nah, lalu yang benar yang mana? Kita akan bahas ya. Jadi yang membawa zat makanan dan oksigen itu ada 2 teman-teman ya, yaitu arteri pulmonalis dan vena pulmonalis dan arteri koronaria. Bedanya sebelah mana teman-teman? Kita bahas satu. Kalau arteri koroner, perhatikan. Arteri koroner itu mengalirkan darah segar kaya oksigen dari jantung ke otot jantung. Ini tujuannya itu teman-teman ya. Mengalirkan darah kaya oksigen termasuk zat makanan. Karena dari jantung ke otot jantung. Ya. Coba diamati dari jantung ke otot jantung. Ini coba saya jelaskan tentang aliran pergerakan darahnya ya. Darah itu kan setelah dari serambi kiri itu kan ke bilik kiri. Dari serambi kiri itu kan ada darah yang kaya oksigen dan kaya zat makanan. Kemudian menuju ke bilik kiri, kemudian dibawa ke arteri utama. Ya, arteri utama atau pembuluh nadi utama. Nah, dari pembuluh nadi utama tersebut kan ada yang disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, ada yang diedarkan ke jantung itu sendiri. Jadi jantung itu juga ternyata butuh makanan kan. Kalau tidak ada oksigen, tidak ada nutrisi, bagaimana kerja kan? Semuanya butuh zat nutrisi, butuh nutrisi. Jantung itu butuh nutrisi. Maka arteri koroner itu tujuannya yaitu mengalirkan darah dari arteri utama menuju ke arteri koroner, kemudian masuk ke otot jantung ya, otot jantung sehingga dapat makanan. Itu namanya arteri koroner. Sekarang bedakan dengan vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu dari paru-paru ya. Dari aliran darahnya dari paru-paru kemudian menuju vena pulmonalis ini. Nah, paru-paru ini kan ada oksigennya, ada zat makanannya kan. Ya, oksigen dan zat makanan ini kemudian masuk ke serambi kiri. Jadi arahnya dari paru-paru ke serambi kiri, tapi tujuannya bukan untuk makanan dari jantung itu sendiri, tapi tujuannya untuk diteruskan ke bilik kiri kemudian baru ke seluruh jantung, termasuk masuk di arteri koroner. Jadi vena pulmonalis ini hanya mengalirkan darah kayak oksigen dan zat makanan hanya dialirkan dari paru-paru menuju ke jantung, tapi bukan untuk digunakan sebagai nutrisi jantung. Coba teman-teman itu lihat ya, teman-teman lihat soalnya di situ yang menjadi kuncinya adalah otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu dapat oksigen dan zat makanan, ya kan? Bukan sekedar sebagai lewatan zat makanan kan, ya. Beda ya. Jadi kalau pembuluh jantung itu membutuhkan, pembuluh darah itu dari otot-otot jantung itu membutuhkan zat makanan dan oksigen, maka jawaban yang paling tepat adalah arteri koronaria. Itu ya, paham ya teman-teman. Kalau teman-teman itu masih ragu, silakan teman-teman search, bedakan antara arteri koronaria dan vena pulmonalis gitu. Nah, ada bacaan panjang seperti ini ya teman. Cermati penggalan biografi berikut. Ini bercerita tentang Ki Hajar Dewantara yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889, terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Maswardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Saka berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara.
Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai dengan perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan sekolah dasar di ELS, sekolah dasar Belanda itu zaman dulu namanya ELS, kemudian sempat lanjut ke Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran Bumi Putra ya, sekolah dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Setelah itu ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Setiotomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ya, pada masanya tergolong penulis yang andal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, patriotik, serta mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Nah, keteladanan Ki Hajar Dewantara dalam kutipan tersebut adalah yang apa? Kita lihat satu persatu ya. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta yang sangat disegani dan dihormati karena rendah hati. Ini kurang ya teman-teman ya, opsi A ini kurang. Karena di sini yang menjadi pokok pentingnya adalah pengabdian demi kepentingan bangsanya gitu ya. B. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsa. Ini betul. Yang C. Berprestasi di sekolah dasar di ELS, kemudian bisa lanjut ke Stovia, itu kurang. Yang D. Dia mampu bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar dengan modal keterampilannya dalam menulis, juga kurang. Dia tidak sedih sewaktu ia rela menanggalkan gelar kebangsawanan karena ia ingin dekat dengan rakyatnya. Mana sikap teladan yang paling bagus? Yang opsi B. Pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa dan 12 siswi. Nilai rata-rata 30 siswa adalah 83, rata-rata 18 siswa adalah 85, maka nilai rata-rata dari 12 siswi tadi berapa? Nah, ini teman-teman, ini belajarnya tentang rata-rata gabungan gitu ya. Rata-rata gabungan teman-teman bisa mengerjakannya dengan seperti ini. Kita tulis saja seperti ini teman-teman. Banyak siswa, rata-rata jumlah, ini karena putra dan putri maka kita ambil saja putra putri gitu ya. Kalau nanti ada rata-rata gabungan lain misalkan kelompok 1, kelompok 2, ya tulis saja kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok gabungan gitu ya. Kita masukkan teman-teman. Pada sebuah kelas terdapat 30 siswa yang terdiri dari 18 siswa. Ini 18 siswa. Berarti ini 12, jumlahnya 30 kan, tepat ya. Oke, ini masuk. Kemudian rata-ratanya 30 siswa tersebut di 83. Ini 83 ya. Kita kalikan, kalau jumlahnya itu hasilnya dari pengalian banyak siswa dan rata-rata. 30 kita kalikan dengan 83, hasilnya adalah 2490 gitu ya. Kemudian jika rata-ratanya 18 siswa 85, yang 18 siswa ini 85, maka jumlahnya adalah 1530. Nah, karena gabungan kan ditambah, jadi 1530 ditambah yang putri hasilnya kan 2490. Maka yang putri berapa? Ya berarti 2490 kita kurangkan dengan 1530, hasilnya pastikan 960 kan gitu ya. Nah, 960 itu banyaknya putri ada 12, maka rata-ratanya mudah dihitung kan. Berarti 960 kita bagi 12 kan gitu ya. Jadi jawabannya adalah 80 gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Di desa Cebojong, susah sekali bacanya ya. Di desa Cebojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terdapat industri penyulingan minyak nilam. Nah, minyak nilam diperoleh dengan cara mendinginkan uap nilam. Pada proses ini terjadi perubahan wujud apa? Coba perhatikan teman-teman. Ini kata-katanya adalah mendinginkan uap. Jadi uap didinginkan. Uap itu apa? Uap itu kan gas. Didinginkan, kalau gas didinginkan menjadi apa? Jadi cair kan, minyak nilam itu kan cair ya, minyaknya cair. Jadi gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Nah, gas menjadi cair itu apa? Ya, kalau mengembun itu gas menjadi cair, benar, mengembun. Menyublim itu padat menjadi gas. Kalau gas menjadi padat namanya mengkristal gitu ya. Kemudian membeku itu cair menjadi padat.
Mencair itu padat jadi cair, menguap itu cair menjadi gas. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Ya mengembun, yang sama ya, gas menjadi cair. Nah, begitu cara jawabnya kan sederhana seperti itu teman-teman gitu ya. Next, perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Ya, manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS? Ini tentang di tengahnya giat pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini kalau yang HOTS itu kan kemarin kita sudah bahas ya. Yang HOTS itu minimal memiliki 3 buah karakternya ya, 3 hal ya. Pertanyaan HOTS itu harus memuat 1. Jadi pertanyaannya harus mampu mengembangkan berpikir kritis, kreatif. Kemudian ada transfer knowledge-nya di situ. Masuknya di C4, C5, C6 biasanya itu transfer knowledge-nya itu sikap kognitif dan psikomotorik, terutama untuk kognitif itu masuknya di C4, C5, C6. Kita sudah bahas ini berkali-kali ya. Kemudian memecahkan masalah. Ada 3 hal ini yang menjadi pokok mengapa pertanyaan disebut HOTS ya. 1, mengembangkan sikap berpikir kritis dan kreatif. Kreatif itu berarti menemukan ide-ide baru. Kritis itu artinya menganalisis segala sesuatu gitu ya. Kemudian transfer knowledge masuknya di C4, C5, C6. Kemudian memecahkan masalah. Nah, ini pertanyaannya biasanya itu bentuknya apa itu namanya ya? Prosesnya analitik gitu ya. Kita lihat yang opsi A aja. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Nah, jawabannya kan mudah. Bisa sudah, bisa belum, gitu saja. Berarti bukan merupakan pertanyaan HOTS. Karena di situ tidak disuruh berpikir kritis, tidak berpikir kreatif gitu ya. Mengapa peserta didik harus berjuang untuk pergi ke sekolah? Nah, ini lumayan, ini bahasanya mengapa. Kita simpan dulu. Mengapa? Ini masuknya di kritis, kreatif. Kritis ya, kritis masuk, transfer knowledge-nya masuk, tapi kreatif dan memecahkan masalahnya belum ya. Kemudian apa yang terjadi jika anak-anak di Maros tidak sekolah ya, jadi gelandangan gitu aja kan bisa di situ ya, bodoh gitu aja. Jadi kata-kata itu apa gitu, apa yang dimaksud itu termasuk golongan pertanyaan yang LOTS ya, LOT bukan HOT ya, tingkat rendah. Jika Anda sebagai kepala desa, apa yang Anda lakukan? Nah, ini jika Anda sebagai kepala desa, apa yang Anda lakukan? Ini teman-teman disuruh untuk berpikir kritis. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Kreatif itu menemukan ide, kira-kira yang akan dilakukan seperti apa untuk mengatasi masalah ini. Transfer knowledge-nya juga dapat karena ini memecahkan masalah, menganalisa, kemudian mengevaluasi berbagai kasus seperti ini. Jadi paling bagus adalah jawabannya memang yang opsi D. Berikut faktor-faktor produksi. 1. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sarpras, sumber daya keahlian, dan sumber daya modal yang merupakan faktor produksi. Nah, teman-teman harus paham ya, faktor produksi itu ada 5 ya, faktor produksi ada 5. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, faktor produksi ada 5 ya. 1 itu SDA, ini tentang bahan mentahnya ya, bahan-bahan mentah yang akan dijadikan produk itu apa, itu faktor produksi. Kemudian yang kedua itu manusianya, sumber daya manusianya. Karena adanya SDA tapi tidak ada manusia, bagaimana, siapa yang mengolah ya, tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi jika tidak ada manusia yang mengolahnya. Kemudian ada modal, SDA ada, kemudian SDM ada, tapi tidak punya uang, tidak punya produk, tidak punya modal ya. Jadi maka tidak bisa melahirkan produk yang bagus ya. Kemudian faktor kewirausahaan ini masuknya ya juga keahlian dalam manajemen dan lain-lain ya. Itu ya. Karena keahlian dalam teknik, strategi, perencanaan, kontrol dan sebagainya ini penting. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan dalam faktor produksi. Karena yang menentukan keberhasilan produksi tidak hanya teknik, strategi, perencanaan, kontrol dan lain-lain, tidak hanya SDA, tidak hanya SDM, tidak hanya modal, tapi juga kecakapan dalam berwirausaha. Kemudian yang kelima adalah sumber daya informasi, dimana ini masuk baru ya, sebenarnya yang dulu ketika saya di SMP atau ketika kita di SMP dulu, SMP SMA itu yang namanya faktor produksi hanya 4 itu.
Karena sekarang di era milenial, di era modern di mana internet itu bertebaran, maka sumber daya informasi ini menjadi penting. Jadi sumber daya informasi ini menjadi salah satu faktor yang utama juga di zaman global ini, yang mana alur lalu lintas informasi itu sangat cepat, ya. Maka pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik, minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bisa menganalisa produk dari sumber daya informasi. Jadi ada 5 itu ya. SDA, SDM, modal dihafalkan. SDA, SDM, modal, kewirausahaan, dan daya informasi. Itu faktor produksi. Kembali ke soal, berarti mana yang merupakan faktor produksi? SDA masuk, SDM masuk, modal masuk. Jadi 1, 2, 5. Di option tidak ada 1, 2, 5. Coba teman-teman perhatikan yang ini, nomor 4. Sumber daya keahlian. Keahlian ini adalah macam-macam ya, keahlian manajemen masuk di situ. Maka ini masuknya di kewirausahaan. Jadi keahlian dalam berwirausaha ini penting ya. Maka ini juga termasuk ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 4, 5. Nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darin Math Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk bagian ke-11 tryout SIM guru belajar PPK. Karena ini masih banyak sekali ya soal-soal yang baru yang memang belum dibahas dari tryout teman-teman. Ternyata variasinya memang luar biasa banyak. Oke teman-teman guru SD, silahkan simak penjelasannya baik-baik. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mencatat ya silahkan siapkan pulpen dan kertasnya ya. Mungkin teman-teman butuh untuk coret-coret agar lebih memahami gitu ya. Jadi sambil menonton sambil ikut belajar bersama, memahami bagaimana cara penyelesaian soalnya. Oke gitu ya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini mencari IPK, indikator pencapaian kompetensi kunci, IPK kunci ya. IPK kunci itu kita sudah bahas panjang lebar ya, teman-teman harus menghafalkan dari C1 sampai C6 kata kerja operasionalnya seperti apa, atau gradasi kata kerjanya seperti apa gitu ya, harus hafal. Nah kita sudah bahas panjang lebar, teman-teman yang belum paham silakan pelajari di video-video sebelumnya. Kita sudah bahas ini sampai banyak kali ya, mungkin ratusan kali kita sudah bahas tentang ini. Oke, ini pada soal KD-nya adalah menganalisis hubungan. Menganalisis itu masuknya di analisis C4 ya, melakukan analisa C4. Nah, kita akan cocokkan dari opsi A sampai E ini, yang indikator kunci kan harus sama dengan gradasi dari level kognitif yang diujikan gitu ya. Kalau pengayaan itu harus minimal sama atau lebih tinggi. Minimal sama atau lebih tinggi itu pengayaan. Kalau penunjang atau pendukung, IPK pendukung, maka harus di bawahnya. Gitu ya. Karena yang di sini adalah yang ditanyakan adalah indikator kunci, maka kita akan cari yang sama dengan level C4. Yang opsi A menyebutkan, nah menyebutkan ini maksudnya di level C1. Membandingkan ini C4. Menyebutkan C1. Menganalisis kurang isi ya. Ini C4. Menjelaskan ini C2. Loh ini C4-nya kan ada 2. Ada B dan D. Kita pilih yang membandingkan atau menganalisis. Nah, rumusan indikator kunci itu yang sama saja, yang paling dekat adalah yang sama dengan KKO atau kata kerja operasional dari KD-nya. Yang KD-nya kata kerja operasionalnya menganalisis, maka kita pilih saja yang menganalisis itu ya.
Caranya jawab seperti itu. Jika P adalah bilangan bulat negatif, P itu bilangan bulat negatif, maka di bawah ini yang menghasilkan nilai terbesar adalah, nah ini kalau untuk teman-teman yang jurusan matematika ini pasti mudah sekali dalam menjawab ya. Nah ini karena teman-teman itu kebanyakan ini kan soal ya PGSD, maka teman-teman biasanya ya teman-teman PGSD itu jarang langsung bisa melihat langsung tahu jawabannya, itu jarang. Nah ini tidak mengecilkan ya teman-teman, maka kita kalau untuk PGSD kita buatkan aturan seperti ini aja. Kalau ada soal seperti ini, pilih contoh yang sederhana menurut teman-teman ya. Contoh sederhananya seperti ini, karena ini bilangan bulat negatif, ambil saja negatif 2 gitu ya. P-nya kita ambil negatif 2, tinggal dimasukkan. Nah kita ambil opsi A, P dikurangi 7, P dikurangi 7, kita gantikan P dengan negatif 2. Jadi kan negatif 2 dikurangi 7 kali negatif 2 dikurangi 7. Nah negatif 7 dikali negatif 2 yang tengah itu ya, negatif 7 kali negatif 2 kan hasilnya positif 14, jadi negatif 2 tambah 14 dikurangi 7. Nah negatif 2 ditambah 14 kan 12 dikurangi 7 kan ketemunya 5. Jadi opsi A itu menghasilkan angka 5. Opsi B, 7 dikali 7 pangkat 7 dikali P. Kita gantikan dengan P nya adalah negatif 2 ya. Jadi 7 dikali negatif 2 dipangkatkan 7 dikali negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 7 adalah negatif 128 ya. Sekarang kita lihat 7 kan positif kali negatif hasilnya kan positif. Jadi kalikan aja 7 kali 128 kali 2 ketemunya adalah 1792. Nah ini lebih besar gitu ya daripada opsi A. Sekarang yang C, 7 dikurangi 7 P pangkat 7 dikurangi P ya, kita gantikan P nya dengan negatif 2, jadi 7 dikurangi negatif 2 dipangkatkan 7 dikurangi negatif 2. Nah 7 dikurangi negatif 2 dipangkatkan 7 negatif 128, negatif jadi positif, negatif jadi positif, jadi 7 ditambah 128 kan ketemunya 135 ditambah 2 137. Nah ini lebih kecil ya daripada opsi B. Opsi D ya ini sama nih ya, hasilnya nanti paling kecil ini malah 7 dibagi 256, tidak usah dihitung, ini rendah gitu ya. Opsi E, negatif 2 tambah 7 kali negatif 2 ditambah 7. Nah, hasilnya negatif 2 negatif 14 tambah 7, kemudian hasilnya negatif 16 tambah 7, ini negatif 9, ini paling kecil nih ya, negatif 9 ini paling kecil. Jadi jawaban yang paling besar yang mana ini? Ya opsi yang B ini yang paling besar. Hasilnya kalau kita hitung kan 1792. Sebuah bohlam lampu masanya 250 gram terpasang pada langit-langit kamar. Tinggi langit-langitnya 3 meter, percepatan gravitasinya 10 Newton kilogram. Bisa juga percepatan gravitasinya itu satuannya meter per sekon kuadrat ya, ingat teman-teman ya. Energi potensial yang dimiliki oleh bohlam lampu berapa? Ya kita diketahui saja dulu ya, masanya adalah 250 gram. Nah, karena gram itu belum sesuai dengan standar internasionalnya, kita jadikan standar internasional dibagi 1000, jadikan kilogram ya, bagi 1000 jadi 0,25 atau 1/4. Ingat ya. Kemudian tingginya adalah 3, kita tulis 3 meter, ini sudah standar internasional karena satuan dari panjang itu satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian percepatan gravitasinya sudah sesuai standar, yang diminta adalah energi potensial. Nah energi potensial rumusnya MGH, kalikan saja 0,25 kali 3 kali 10. 0,25 kali 3 ketemunya kan 0,75, dikalikan 10 jadi 7,5. Jawabannya berarti energi potensialnya adalah 7,5 Joule. Nah begini kan sederhana sekali ya menjawab soal-soal seperti ini. Individu belum melakukan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moralnya dikendalikan oleh faktor eksternal berupa hukuman dan hadiah. Menurut teori perkembangan moral dari Colbert, nah kita sudah belajar Colbert ya, naively egoistic itu loh, ya, masih ingat ya. Menurut teori perkembangan moral Colbert itu penalaran moral individu tersebut berada pada tingkatan yang mana?
konvensional, praoperasional, pasca konvensional, pasca operasional, prakonvensional. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Tahap perkembangan moral yang dimukakan oleh Colbert kan ada tahap pre-konvensional itu 6 sampai 10, itu ada dua ya. Yang pertama obedience and punishment, ya hadiah dan hukuman itu akibat dari perbuatan. Ini obedience hadiah, punishment hukuman. Kemudian yang kedua naively egoistic orientation, kita yang soal kemarin yang kita bahas yang ini baik buruknya berdasarkan kontrak imbal jasa, atau melakukan atau tidak melakukan berdasarkan kontrak imbal jasa. Itu tahap pre-konvensional umur 6 sampai 10. Tahap kedua adalah tahap konvensional. Itu 10 sampai 17 tahun. Ini ada dua juga. Good boy orientation ini melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan itu berdasarkan persetujuan dari orang lain, ya, menjadi pribadi yang good boy gitu ya, itu berdasarkan persetujuan dari orang lain. Yang kedua adalah authority and social order maintenance orientation, otoritas dan sosial. Ini menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial, otoritas and social order ya. Social order itu aturan dari masyarakat ya, jadi artinya ketertiban sosial ya. Itu tahap konvensional, ada dua ya, menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Kemudian kalau yang authority and social order maintenance orientation itu berdasarkan tertib sosial. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap post konvensional. Jadi ini semuanya berhubungan dengan konvensional, pre-konvensional, konvensional, dan post konvensional. Ini usia 17 sampai 28. Ini ada dua juga, contractual legalistic orientation. Ini legalistic itu hukum ya teman-teman, menilai baik buruk berdasarkan hukum. Jadi teman-teman kalau hafal istilah Inggrisnya sebenarnya kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia juga mudah. Jadi kalau ada pertanyaan kan misalkan legalistik, legal berarti hukum ya, social order itu artinya ketertiban sosial. Good boy ini orientasi pada good boy, ini orang dipandang baik karena persetujuan orang lain gitu ya. Kemudian naively egoistic orientation, naif dan egois. Ini egois ini maksudnya adalah berdasarkan kontrak atau imbalan jasa, dikasih apa supaya melakukan apa. Yang pertama adalah obedience and punishment, ini hadiah dan hukuman. Kalau tidak melakukan ini pasti dapat hukuman gitu. Itu usia sekitar 6 sampai 10 tahun. Oke, yang keenam ini consequence of principle orientation. Ini berdasarkan prinsip hidupnya. Ya. Karena prinsip konsisten dengan prinsip itu masuknya karena hati nurani ya. Baik buruk itu berdasarkan hati nurani. Itu ya teman-teman, paham ya penjelasannya? Oke, kita kembali karena di sini faktor eksternal berupa hukuman dan hadiah. Hukuman dan hadiah tadi, hukuman itu punishment ya. Punishment berarti masuknya di ini. Obedience and punishment yang ini. Ya, berarti masuknya di tahap pre-konvensional atau prakonvensional. Nah, jawaban yang benar adalah opsi E. Pak Firman memperoleh penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut 11/99 bagian digunakan biaya keperluan putra putri. Ini 11/99 sederhanakan saja langsung ya teman-teman. Kalau ada seperti ini kan artinya 1/9 ya kan gitu. Kemudian 11% bagian digunakan untuk transportasi, 30% digunakan biaya hidup, 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah, sisanya digunakan untuk tabungan. Nah, besarnya dana tabungan berapa? Nah, teman-teman coba perhatikan. Soal-soal ini adalah soal-soal pemecahan masalah yang ada hubungannya dengan pecahan. Mencari sisa ya. Yang penting itu mencari sisa. Bagian sisanya berapa sih itu nanti baru dihitung satu persatu. Kalau teman-teman menghitung satu persatu langsung dengan mengalihkan dengan modal utamanya 7.650 nanti akan banyak sekali perhitungannya. Maka kita gunakan yang ini. Kita menentukan sisanya, pertama itu dianggap apa itu namanya, penghasilannya itu satu gelondong ya, satu penghasilan satu gitu ya. Kemudian digunakan untuk putra putrinya, pendidikan keperluan putra putrinya, itu berarti digunakan, berarti dikurangi. Nah, 11/99 langsung ya jadi 1/9 ya.
11% digunakan transportasi, berarti digunakan lagi 11% itu artinya 11/100 gitu ya. Baca lagi, 30% digunakan biaya hidup, dikurangi lagi 30% gitu ya. Kemudian 0,15. Nah, 0,15 jadikan pecahan biasa langsung. 0,15 artinya kan 15/100, jadi dikurangi 15/100. Itu sisanya berapa? Nah, itu sisanya ya. Jadi 1 dikurangi 1/9 dikurangi 11/100 kurangi 30/100 dikurangi 15/100. Bagaimana cara mengurangkannya? Kita samakan seluruh penyebutnya. Ya, ada penyebut untuk bilangan bulat 1 itu ya 1, maka kita buat penyebutnya menjadi 900 saja. Jadi 900/900 itu kan 1 itu menjadi 900/900 dikurangi ya, ini kalikan 100 jadi 100/900. 11/100 menjadi 99/100, ini jadi 270/900 kan gitu. Ini jadi 135/900. Menyamakan penyebutnya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau terlalu cepat bilang saja gitu ya penjelasannya gitu ya. Nah, ini artinya kita kumpulkan yang dikurangi semua itu. 100 ditambah 99 tambah 270 tambah 135 ketemunya kan 604, jadi 900 dikurangi 604 gitu ya. Hasilnya adalah 296 gitu, per 900 bagian. Nah, ini berapa isinya? Ya tinggal kalikan saja, berarti 296 per 900 dikalikan dengan 7.650.000. Nah, kita bagi 900 nolnya 2. Itu nolnya 2, 900 kita buang, nolnya 2 di 765.000 itu ya juga dibuang 2. Kemudian 765 dibagi 9 bisa kan? Hasilnya ini kan bisa dicoret ya. Hasilnya berarti 85 kan itu ya. Jadi 296 per 1 kita kalikan 8500 kan 900 dibuang nolnya 2 itu nolnya 2, jadi 296 kita kalikan dengan 85 kan gitu ya teman-teman ya. 296 kita kalikan 85 ketemunya 2516, nolnya dimasukkan, jadi 2516000 gitu ya. Jawabannya berarti yang mana ini? Oh, ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan seperti yang tertuang pada lampiran nomor 22 tahun ini Permendikbud ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini tentang standar penilaian. Nah, gradasi penilaian sikap ditunjukkan pada huruf yang mana? Ini gradasi penilaian sikap. Teman-teman kan harus hafal. Ya, kita juga sudah pernah belajar ini banyak ya tentang gradasi penilaian kognitif ya, sesuai dengan Anderson and Cadwell atau taksonomi Bloom itu pada kognitif. Kalau pada afektif itu Anderson Cadwell itu juga menyempurnakan. Kita sudah pernah bahas. Psikomotorik juga kita sudah pernah bahas. Kita akan bahas lagi. Nah, pada ranah afektif ini menurut Anderson and Cadwell ini kan ini ada penerimaan, menanggapi, menilai, mengelola, karakterisasi ya. Ini menurut Anderson and Cadwell. Tapi menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar penilaian itu diambil beberapanya. Aktivitasnya adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan gitu ya. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Kembali ke soal, jadi tadi adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Yang mana yang paling cocok? Yang ini, mengamalkan, menghargai, menjalankan. Nah, ada semua ya, menerima, mengamalkan, menghargai, menjalankan. Kalau yang A itu menganalisis, masuknya di kognitif. Yang B menerapkan itu kognitif. Yang C mencoba menerapkan itu di kognitif. Yang E mengamati kemudian mengevaluasi itu di kognitif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Ada beberapa nilai yang berkembang dalam masyarakat, misalnya nilai moral, estetika, nilai sosial, nilai agama. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang berharga dalam kehidupan, oleh karenanya setiap orang wajib menjaga secara baik setiap nilai yang mereka harapkan. Nah, dari ilustrasi tersebut arti nilai moral yang mana?
Kita harus belajar dulu ya sebelum masuk ke opsi pilihan gandanya, kita baca nanti aja. Jadi nilai itu ada nilai sosial. Kalau nilai sosial itu sesuatu yang melekat di masyarakat berhubungan dengan sikap tindakan manusia dalam lingkungannya. Nilai ini melekat di masyarakat, ya. Nilai kebenaran ini sumbernya dari akal manusia, rasio budi cipta. Kalau nilai keindahan atau estetika itu sumbernya ya rasa. Kalau moral itu suatu penilaian yang bersumber pada kehendak atau kemauan. Kalau moral itu kehendak atau kemauan atau karsa etik ya. Agar manusia itu bergaul dengan baik antar sesamanya. Nah, itu tujuan dari nilai moral. Kemudian nilai agama itu sumbernya dari Tuhan, gitu ya. Yang perlu teman hafalkan nilai 5 ini. Sosial, kalau sosial itu melekat di masyarakat, hubungan sikap tindakan manusia dalam lingkungannya. Kalau nilai kebenaran itu sumbernya dari akal, keindahan itu dari rasa, moral itu dari kehendak, agama itu dari ketuhanan, gitu ya. Next kembali, kalau di sini yang ditanyakan adalah nilai moral. Nilai moral berarti yang lihat yang opsi A dulu. Nilai yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan berarti ini nilai agama. Nilai yang bersumber dari akal, kalau yang akal tadi adalah nilai kebenaran. Nilai yang bersumber dari rasa berarti keindahan atau estetika. Nilai yang melekat pada masyarakat berkaitan dengan sikap tindakan manusia ini menjadi ciri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Ini nilai sosial, ya. Nilai yang bersumber dari kehendak ini berarti maksudnya nilai moral. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi seluruh teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Pernyataan di atas makna kedudukan Pancasila sebagai apa? Yuk kita bahas satu persatu juga ya. Jadi kalau Pancasila sebagai ideologi ini menjadi cita-cita, masuk ya, karena tadi pertanyaannya adalah sebagai cita-cita. Kalau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini artinya segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila, tidak boleh bertentangan. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Kalau Pancasila sebagai dasar negara, artinya segala peraturan negara itu harus sesuai, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu ya. Paham ya? Jadi kalau cita-cita masuknya di ideologi. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas negara dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ini termaktub dalam apa? Ini teman-teman harus mencari satu-satu ya. Ini jelas ini. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ini pasal 25A. Ini berarti sudah amandemen ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi jawabannya paling tepat yang opsi B. Bacalah kutipan cerpen di bawah ini. Aku pun bertanya seperti biasanya. Biar apa ya? Biar kamu tidak sombong jadi manusia, Zara. Ujarnya sambil tersenyum lalu mengecup keningku. Nah, seperti biasanya. Di tengah orang berlomba-lomba menjadi patung lilin, ayah adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih untuk tetap menjadi manusia. Nah, watak tokoh ayah pada cermin di atas adalah, nah ini ada dua hal ya. Yang pertama ada diksinya tidak sombong, artinya rendah hati ya. Tapi di sisi lain itu ada di tengah-tengah orang yang berlomba-lomba menjadi patung lilin, ayah tetap ingin jadi manusia. Itu artinya ayahnya ya realistis apa adanya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar rendah hati. Maksudnya berarti yang mana? Yang paling tepat adalah bijaksana, tetap bijak ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan tryout kali ini ya. Semoga nanti kita masih bisa bahas untuk tryout yang lain.
dan tetap nantikan untuk tryout online-nya, kita akan segera update ya nanti. Bagi teman-teman yang membeli ebook kayak versi Kemdikbud, akan kita berikan akun gratis untuk tryout versi Kemdikbud ini ya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan see ya.